Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada sedikit penjelasan ya, kenapa dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah perusahaan itu harus punya SOP. SOP itu apa? SOP itu standar operasional prosedur. Nah, jadi kenapa harus punya nih? Dan nggak mesti harus perusahaan besar aja yang punya ya, tapi perusahaan kecil ataupun UMKM juga sebenarnya wajib punya yang namanya SOP. Yang pertama alasannya adalah ini dia ya, konsistensi. Jadi kalau misalnya kita punya SOP itu kita konsisten dalam apa saja yang kita kerjakan. Jadi SOP ini membantu memastikan bahwa proses operasional itu dijalankan dengan konsisten. Jadi kali ini dia bisa meminimalkan kesalahan dari produk atau kesalahan dari layanan atau kesalahan dari tim yang sedang bekerja. Ya, makanya diperlukan SOP agar semuanya terpantau. Kemudian yang kedua, ya, kenapa SOP itu kita harus punya, yaitu efisiensi. Jadi SOP ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi semuanya bijak, diatur dan terukur. Nah, di situ kata kuncinya dari efisiensi, yaitu semuanya terukur. Jadi semuanya bisa diatur. Yang ketiga, fungsi dari SOP dari sebuah perusahaan atau dari sebuah bisnis yaitu untuk pelatihan. Jadi SOP itu bisa menjadi panduan yang berguna bagi pelatihan karyawan baru. Ya, mereka dapat membantu mempercepat proses pembelajaran dan memastikan bahwa karyawan itu memahami tugas mereka dengan baik. Jadi untuk merekrut karyawan baru, ya dilatih. Kalau sudah ada SOP-nya itu gampang sekali nanti ngajarinnya. Kemudian yang keempat, kenapa harus punya SOP, yaitu pengendalian kualitas. Ya, jadi kualitasnya terjaga. SOP itu membantu perusahaan atau bisnis ya untuk mengendalikan kualitas produk atau layanan. Jadi langkah-langkah yang diikuti yang sudah ditentukan, jadi dapat memantau kualitas kinerjanya dari SOP yang sudah dibuat. Apalagi keuntungan harus punya SOP, yaitu keamanan dan kepatuhan. Jadi terkadang SOP itu seringkali dibutuhkan dalam industri yang punya regulasi ketat ya, kayak farmasi, makanan, kedokteran, apalagi ini UMKM nih yang bisnisnya di bidang makanan. Mereka membantu perusahaan mematuhi peraturan dan standar keselamatan. Jadi di mata hukum nanti bisa aman. Kemudian perbaikan berkelanjutan ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya SOP, SOP itu dapat diperbaharui, dapat ditingkatkan secara berkala, dapat dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi bisnis yang sedang dijalankan, dan itu akan bisa diupdate terus-menerus ya. Selanjutnya apa? Pengelolaan resiko. Jadi kalau SOP itu kan semuanya sudah diatur ya, sudah tahu tata caranya. Jadi ketika ada yang salah atau hasil yang nggak sesuai, bisa tahu nih di mana letak kesalahannya, bisa ditelusuri di mana letak kesalahannya. Kemudian tanggung jawab. Jadi SOP ini bisa menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing individu dalam organisasi atau bisnis ya. Jadi ini bisa membantu menghindari kebingungan dalam tugas dan tanggung jawab. Karena masing-masing sudah tahu tugasnya apa, yang dikerjakannya apa. Dan yang terakhir, fungsi dari SOP itu adalah catatan atau dokumentasi. Jadi SOP ini bisa menciptakan catatan resmi tentang proses bisnis perusahaan atau proses bisnis dari UMKM yang sedang dijalankan. Jadi kalau misalnya sedang diaudit atau butuh dokumentasi yang lengkap, itu bisa ada dipantau dengan SOP itu sendiri.